Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rafli Putra Pratama, kelas 08 TPLP 010. Dengan dibuatnya video ini adalah salah satu syarat lulus untuk mata kuliah interaksi manusia dengan komputer yang diajarkan oleh Ibu dosen Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan satu studi kasus dari interaksi manusia dan komputer yang berjudul Prinsip Desain Grafis. Nah, sebelumnya kalian semua ada yang tahu apa itu desain? Kalau tidak ada yang tahu, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu desain terlebih dahulu ya. Nah, desain grafis adalah proses komunikasi visual menggunakan elemen-elemen visual seperti tipografi, ilustrasi, warna, bentuk, dan gambar untuk menyampaikan pesan atau informasi secara efektif. Nah, tujuan utama desain grafis ini adalah ada tiga tujuan utama dari desain grafis, yaitu adalah menyampaikan informasi secara jelas, menciptakan daya tarik visual, dan mendukung identitas dan pesan suatu produk, merek, atau layanan. Desain grafis ini digunakan juga dalam berbagai media seperti iklan, kemasan produk, website dan aplikasi, media sosial, buku dan majalah, dan yang terakhir itu ada branding perusahaan. Nah, sekarang prinsip desain grafis itu apa sih? Prinsip desain grafis itu adalah pedoman dasar yang digunakan untuk menciptakan komposisi visual yang efektif dan estetis. Beberapa prinsip desain grafis yaitu, yang pertama itu ada keseimbangan atau balance. Distribusi visual elemen dalam desain agar terlihat stabil dan harmonis, bisa simetris atau asimetris. Yang kedua itu ada kesatuan atau unity. Konsistensi antar elemen agar terlihat saling terhubung dan menjadi satu kesatuan desain. Yang ketiga itu ada kontras. Perbedaan warna, ukuran, bentuk, atau tekstur untuk menekankan elemen tertentu dan menarik perhatian. Dan yang keempat itu ada penekanan atau empasis. Empasis ini adalah fokus pada elemen penting dalam desain. Biasanya digunakan untuk menarik perhatian ke pesan utama. Yang kelima itu ada ritme. Pengulangan elemen visual secara teratur yang menciptakan pergerakan dan keteraturan visual. Yang keenam itu ada proporsi. Nah, proporsi ini hubungan ukuran antar elemen agar terlihat seimbang dan proporsional. Yang ketujuh yaitu adalah white space atau ruang kosong. Ruang kosong ini di sekitar elemen untuk meningkatkan keterbacaan dan kejelasan tampilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari desain grafis ini, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada di zaman kuno. Nah, di zaman kuno ini ada apa aja sih? Nah, di zaman kuno ini, desain grafis telah ada sejak peradaban Mesir kuno dan Cina kuno, berupa simbol, gambar di dinding, dan ukiran. Dan yang kedua ini, di zaman kuno ini ada penulisan hieroglif dan penggunaan simbol menjadi bentuk komunikasi visual awal. Yang kedua itu ada abad pertengahan. Nah, di abad pertengahan ini, desain grafis menggunakan iluminasi manuskrip di buku-buku keagamaan, dan tipografi mulai diperhatikan dalam penyalinan naskah. Yang ketiga itu di abad ke-15. Tahun 1440, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Desain grafis mulai berkembang dalam bentuk tipografi cetak, layout buku, dan poster awal. Yang keempat ada di abad ke-19 atau abad ke-19 sampai era industri. Munculnya iklan cetak dan poster komersial, seni visual seperti Art Nouveau memengaruhi desain grafis dengan gaya dekoratif. Yang kelima ada di awal abad ke-20. Nah, gerakan Bauhaus atau Jerman menyatukan seni, desain, dan teknologi. Fokus pada kesederhanaan dan fungsi, muncul gaya modernisme, Swiss style, dan konstruktivisme Rusia yang memperkuat prinsip desain yang kita kenal sampai sekarang.
Nah, yang terakhir ini ada di era digital dari tahun 1980 sampai sekarang. Munculnya komputer dan software desain seperti Adobe, Corel, dan sebagainya mengubah desain grafis secara besar-besaran. Desain berpindah dari cetak ke media digital, web, dan UI atau UX. Buat yang nggak tahu UI itu apa, UI itu adalah user interface dan UX itu adalah user experience. Nah, yang terakhir, desain grafis menjadi bagian penting dari branding media sosial dan teknologi digital. Nah, di sini saya punya studi kasus. Di sini studi kasusnya itu adalah sebuah startup teknologi ingin meluncurkan aplikasi mobile bernama Scan and Go. Aplikasi ini bertujuan untuk merevolusi pengalaman berbelanja di supermarket dengan memungkinkan pengguna memilih barang belanjaan mereka sendiri saat berkeliling toko, melihat total harga secara real time, dan membayar langsung melalui aplikasi tanpa perlu antri di kasir. Tim pengembang telah menghabiskan banyak waktu untuk memastikan fungsionalitas inti berjalan sempurna. Namun, tim desain UI UX baru saja bergabung dan diminta untuk menganalisis potensi penerimaan pengguna terhadap aplikasi ini berdasarkan kriteria desain antarmuka. Nah, di sini kita punya 3 persoalan. Yang pertama, jika informasi produk seperti nama, harga, diskon pada aplikasi Scan and Go disajikan dengan ukuran font yang sangat kecil, warna kontras rendah, atau tanpa penekanan visual yang jelas, nah apa sih dampaknya terhadap pengguna? Di sini sudah jelas ya, dampak visual, dampak yang buruknya itu adalah dampak itu pertama ada pengalaman pengguna menurun. Pengguna sudah dipastikan kesulitan membaca informasi dengan cepat saat memindai barcode atau melihat daftar belanja. Yang kedua, tidak dapat membedakan harga normal dan harga diskon secara langsung. Terus yang kedua itu ada aksesibilitas terganggu. Lansia atau pengguna dengan gangguan penglihatan akan mengalami hambatan besar, tidak sesuai dengan prinsip inklusif desain. Yang ketiga ada efisiensi menurun, membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami informasi produk, memperlambat belanja. Potensi kesalahan belanja meningkat, misalnya tidak sadar barang sedang diskon. Yang keempat ada trust dan engagement berkurang. Pengguna merasa desain tidak peduli pada kenyamanan mereka, persepsi kualitas aplikasi, meningkatkan kemungkinan pengguna meninggalkan aplikasi dan beralih ke pesaing. Nah, jika itu adalah dampak buruknya, maka solusinya apa sih untuk UI UX yang disarankan? Jadi, solusinya ini ada 4 ya. Yang pertama itu gunakan ukuran font minimum 14-16 font untuk informasi penting. Yang kedua, terapkan rasio kontras warna minimal 4,5:1 mengikuti WCAG guidelines. Yang ketiga, gunakan icon diskon, misalnya badge merah 20%, dan pemisahan hierarki visual, misal harga bold dan diskon. Yang keempat, terapkan prinsip visual hierarki agar mata pengguna langsung tertuju ke hal yang paling penting. Dan soal yang kedua adalah bagaimana sih kemampuan personalisasi, misalnya daftar belanja favorit, riwayat pembelian, atau rekomendasi produk dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi ini. Nah, jadi untuk jawabannya adalah di fitur personalisasi umum. Kayak di riwayat pembelian itu, pengguna dapat melihat membeli atau membeli ulang barang yang sudah pernah dibeli. Itu yang kedua, dari daftar favoritnya, pengguna harus bisa menyimpan item favorit untuk dibeli ulang lebih cepat. Yang ketiga, rekomendasi produknya ini berdasarkan kebiasaan belanja atau promosi yang relevan. Nah, dampak positif personalisasinya itu apa aja sih? Yang pertama, meningkatkan efisiensi belanja. Pengguna tidak perlu mencari ulang barang-barang favoritnya. Kayak riwayat pembelian memungkinkan belanja rutin, misalnya sabun, beras, jadi lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kepuasan. Rekomendasi yang relevan membuat pengguna merasa aplikasi memahami mereka. Daftar belanja yang bisa disesuaikan membuat aplikasi terasa personal dan fleksibel. Yang ketiga, membangun loyalitas. Personalisasi menciptakan keterikatan emosional.
pengguna merasa nyaman dan dipermudah. Semakin sering pengguna memakai aplikasi, semakin banyak data dikumpulkan, rekomendasi makin akurat. Yang keempat, diferensiasi aplikasi. Aplikasi tanpa personalisasi hanya menawarkan fungsi dasar, kayak memindai atau bayar, sedangkan aplikasi personalisasi memberikan nilai tambah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penerapannya. Nah, contoh penerapan ini kita bisa menggunakan fitur yang namanya pop-up. Kayak contohnya ini pop-up kayak ingin beli lagi sabun merek sekian yang minggu lalu gitu. Terus rekomendasinya pelanggan yang membeli ini juga membeli ini, terus tombol cepat. Dan di soalan terakhir, yaitu sebagai seorang calon sarjana yang akan menjadi bagian dari inovator di masa depan, analisis dan jelaskan secara singkat bagaimana pergeseran paradigma interaksi telah terjadi dari era command line interface menuju graphical user interface, lalu ke natural user interface, dan seterusnya. Nah, menurut Anda, faktor-faktor kunci apa saja yang mendorong percepatan evolusi ini? Misalnya kemajuan perangkat keras, kebutuhan pengguna, atau inovasi software. Oke, jadi dari zaman era CLI, yaitu Command Line Interface, antarmukanya ini kita sistem itu adalah pengetik perintah. Ciri khas itu tidak visual, kelebihannya itu cepat dan ringan, dan kelemahannya ini sulit dipelajari atau tidak intuitif. Nah, yang kedua yaitu zaman graphical user interface. Antarmukanya ini kita klik icon, menu, jendela. Ciri khasnya ini visualnya interaktif, kelebihannya mudah digunakan. Nah, kelemahan ini membutuhkan mouse yang lebih berat. Nah, di era natural user interface atau NUI, antarmukanya ini sentuhan, bisa suara, bisa gerakan. Ciri khasnya itu interaksi alami, kelebihannya sangat intuitif, dan kelemahan ini perlu hardware yang canggih. Nah, di yang zaman sekarang, conversational dan predictive UI, antarmukanya ini adalah chatbot, asisten AI, ciri khasnya dialog alami atau kontekstual. Nah, kelebihannya ini proaktif dan personal, kelemahannya tantangan pada akurasi dan privasi. Faktor-faktor pendorong evolusi, yang pertama itu ada kemajuan perangkat keras, layar sentuh, sensor gerak, mikrofon, kamera depth. Yang kedua itu ada CPU dan GPU lebih cepat memungkinkan animasi dan pengenalan suara real time. Nah, terus ada inovasi perangkat lunak, NLP, machine learning, AI, teknologi memungkinkan interaksi kontekstual dan prediktif. Dan yang ketiga, perubahan kebutuhan pengguna. Pengguna modern ingin sistem yang mudah dipelajari, intuitif, dan responsif. Yang terus interaksi harus efisien tanpa harus membaca manual panjang. Yang keempat ada tren pasar dan persaingan. Aplikasi yang memberi pengalaman lebih nyaman akan lebih diterima dan digunakan oleh pengguna. Yang kelima itu ada aksesibilitas dan inklusivitas. Evolusi antarmuka memperluas jangkauan pengguna termasuk penyandang disabilitas. Nah, dari kesimpulan yang sudah kita bahas dari studi kasus itu, sebagai calon sarjana atau desainer masa depan, kita itu harus mampu memahami kebutuhan manusia secara lebih mendalam, lalu menyederhanakan interaksi melalui antarmuka yang informatif, mudah digunakan, dan disesuaikan. Yang kedua itu ada evolusi antarmuka bukan sekedar tren teknologi, tetapi respons terhadap secara manusia berpikir dan berperilaku. Yang ketiga, tugas kita adalah membawa teknologi menjadi lebih manusiawi, bukan justru membingungkan. Nah, saya rasa materi yang saya berikan ini cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.